Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk ketua kelas tolong memimpin doa dulu. Monggo ketua kelas. Siap gerak mengawali kegiatan hari ini. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Monggo ketua kelas dipimpin temannya, kita berdiri ya sejenak. Duduk. Selanjutnya, ini sebelum memulai pelajaran, saya adakan presensi dulu ya. Hadir. Hadir Pak. Hadir. Ya. Hadir. Aziz. Masuk. Gagas. Gagas hadir. Bangkit. Cesar. Sudah semua ya? Oke. Kita masuk ke modul 2 pemrograman dasar. Materinya adalah tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Ya, ini ya. Ini kaitannya dengan materi yang kemarin yang kita pelajari. Kemarin apa materinya? Algoritma. Apa itu algoritma? Iya. Nah, hubungannya dengan ini apa? Nah, di dalam algoritma itu ada ini tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Nah, kalau nanti kalian menjadi seorang programmer, tentu akan mengenal yang namanya tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Nah, kemudian untuk KD dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada materi ini adalah seperti itu ya. Menjelaskan berbagai tipe data dan sintak penulisan. Menjelaskan variabel dan sintak penulisan. Menjelaskan berbagai operator dan sintak penulisan. Menjelaskan ekspresi dan sintak penulisan, menerapkan berbagai tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Kode 4.4 membuat kode program dengan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Nanti kalian membuat aplikasi program yang menerapkan tipe data, variabel, konstanta. Kemudian membuat aplikasi program yang menerapkan tipe data, variabel, konstanta, operator,
dan ekspresi. Paham nggih? Apa itu konstanta? Yang bisa jawab konstanta, apa itu konstanta? Silakan dicatat dulu ya. Dicatat dulu. Jadi kalau kalian mempelajari sesuatu itu harus benar-benar dan sungguh-sungguh ya, agar apa yang kalian lakukan itu tidak sia-sia. Pripun Pak maksudnya? Ya, segala sesuatu itu perlu kesungguhan untuk mencapai suatu keberhasilan. Ya. Kita lanjut ke materi. Pembelajaran kita untuk hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, metode ceramah bervariasi, diskusi, observasi, studi kasus, tanya jawab, demonstrasi, dan praktikum dengan model pembelajaran problem based learning dalam menerapkan pemrograman ya. Kemarin sudah saya sampaikan problem based learning. Apa itu? Pembelajaran yang berpusat pada siswa ya. Jadi kalian diharapkan untuk aktif, kreatif dalam proses pembelajaran. Ya, yang pertama dapat mengetahui dan mengerti pengertian tipe data variabel konstanta. Ya, dapat mengetahui dan mengerti, hanya kemudian mengetahui fungsi variabel dan konstanta, kemudian membuat program dengan menggunakan konstanta. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada enggak? Untuk soal-soal kemarin sudah ketemu jawabannya? Ada ya? Ya. Nah, untuk uraian materi di sini ya, apa itu tipe data? Ya, tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman Kalian nanti berdiskusi tentang ini, silakan kalian cari di sumber belajar ya, di modul ada, kemudian kalian bisa sharing, bisa cari di internet. Kemudian untuk konstanta adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah ya. Ini contohnya, kalian bisa praktekkan nanti saat diskusi ya. Pengertian variabel yaitu suatu tempat untuk menampung suatu nilai pada memori komputer di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Ada? Belum? Nah, di sini operator adalah satu simbol atau tanda untuk menyatakan suatu operasi atau proses. Ya. Jenis-jenisnya itu di situ di buku modul ada. Kemudian ekspresi adalah suatu cara penulisan untuk memberikan atau memasukkan nilai ke dalam variabel ya. Contohnya misalkan variabelnya namanya A, kemudian nilainya 5 ya. Itu materi pokok kita. Nanti untuk pembahasannya silakan kalian diskusi dulu, kemudian nanti per kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ini untuk hari ini kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Ya. Nah, kemudian nanti ketika kalian berdiskusi, silakan kalian bertanya tentang materi yang
mungkin sulit kalian pelajari, atau mungkin bisa kalian catat, kemudian nanti kita bahas setelah kelompok presentasi. Nah, silakan dibuka LKPD-nya, Google Drive, kemudian diedit jawabannya di situ. LKPD sudah tersampaikan, nggih? Modul, siapa yang belum dapat modul? Sampun nggih? Bisa dimulai berdiskusi, bisa. Ketika kalian berdiskusi, silakan cari data, informasi di internet ya, bisa. Ada pertanyaan, saling tanya jawab ya. Kelompok 1 mungkin nanti yang bertanya kelompok 4. Kelompok 1 tidak bisa menjawab, silakan kelompok lain membantu. Nah, di sini ada lembar evaluasi. Program remedial tes diberikan kepada siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM dengan catatan jumlah siswa yang remedial sebanyak maksimal 30% dari jumlah seluruh siswa di kelas. Apabila jumlah siswa yang remedial di atas 30%, maka diadakan remedial teaching terlebih dahulu, lalu dilanjutkan remedial test. Remedial teaching dilakukan dengan tatap muka langsung atau melalui Google Form. Remedial test yang dilakukan setelah pembelajaran mengacu pada soal remedial test. Untuk program pengayaan diberikan atau ditawarkan kepada siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 70 sebagai bentuk pendalaman terhadap materi yang diberikan. Enggak, silakan diskusi dulu. Dimulai dari kelompok 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1, saya Aldi Wijaya. Saya Bangkit Ardianya. Saya Robi Mahendra. Akan mempresentasikan tentang tipe data. Dari soal tersebut, saya akan membacakan nomor 1. Dalam bahasa pemrograman C terdapat berbagai tipe data dan sintaks penulisannya. Sebut dan jelaskan. Beri contoh penerapannya dengan benar. Nomor 1, tipe dasar. Sesuai dengan namanya, tipe data dasar adalah tipe data paling dasar yang tersedia di dalam bahasa pemrograman. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kita bisa tarik kesimpulan. Silakan nanti di laporan kalian jabarkan lagi materinya ya. Bisa juga untuk referensi kalian untuk belajar. Kemudian juga codingnya, programnya. Program yang kalian buat ya. Tadi yang kalian tampilkan di layar waktu diskusi itu kalian print codingnya, kemudian dilampirkan di laporan. Ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Tidak. Sekali lagi ya, untuk tugas kalian adalah membuat laporan ya, dikirim ke email saya. Pertemuan hari ini saya kira cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Untuk yang piket hari ini, tolong setelah pembelajaran kita selesai, sebelum pulang ya, kalian bersihkan ruangannya. Siap ya? Ya. Karena itu adalah tanggung jawab kalian. Ya. Kemudian untuk yang belum mengumpulkan tugas kemarin, tolong dirangkum materinya, kemudian juga disertakan diupload di email. Monggo ketua kelas bisa pimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita. Siap, gerak untuk mengakhiri pertemuan ini. Doa mulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.